Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada video sebelumnya saya tuh sempat mencari laptop di toko offline, di mana laptop yang saya cari itu adalah laptop kelas budget, yaitu adalah 6 jutaan. Dan pada video itu juga saya telah memilih laptop yang satu ini, yaitu adalah HP 14S. Lebih spesifiknya, HP 14S yang saya pilih adalah yang punya i3 1115G4 dan RAM 4GB. Jadi sebagai konteks, tujuan dari saya membeli laptop yang satu ini adalah untuk keperluan bapak saya, di mana kebanyakan untuk keperluan untuk office, lalu web browsing, lalu Zoom. Jadi nggak yang berat-berat banget. Tapi masalahnya kalau untuk power user seperti saya yang nggak cuma Office tapi juga Office plus web browsing plus juga Zoom dalam saat yang bersamaan, lalu juga pakai AutoCAD, lalu untuk edit video, apakah Core i3 yang ada pada laptop yang satu ini itu cukup? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi untuk SKU yang saya pilih ini, dia punya Intel Core i3 1115G4, lalu RAM-nya cuma 4GB, lalu storage-nya 512GB. Dan yang saya punya ini sudah punya Microsoft Office Home and Student dan Windows 11. Oke, jadi kita akan mulai dari exterior body-nya dulu ya. Jadi exterior body ini sebenarnya tuh full plastik ya, tapi plastiknya itu tidak terasa murahan sama sekali, jadi cukup kokoh. Lalu juga finishingnya bisa dibilang dia cukup bagus ya. Di sini bisa dilihat punya motif brush aluminium. Jadi singkatnya secara umum ini dia tidak terlihat seperti laptop entry level, nah dimana itu adalah bagus. Dan HP 14X ini juga bisa dibilang cukup ringan ya. Jadi dia untuk laptop 14 inci dia itu bobotnya 1,46 kg, dimana menurut saya itu standar ya, nggak terlalu berat tapi juga nggak ringan-ringan banget, dengan dimensi yang bisa dibilang juga standar untuk laptop 14 inci zaman sekarang. Lalu kita akan masuk ke sisi port ya, dimana di sebelah sisi kanan laptop ini ada headphone jack, ada USB Type-C, ada dua buah USB Type-A 3.0, lalu ada HDMI 1.4, lalu ada colokan untuk power, dan di sebelah kiri cuma ada SD card. Jadi untuk situasi port ini bisa saya bilang secara port sebenarnya cukup lengkap, hanya saja ada dua concern saya. Jadi konsep pertama saya lah hampir semuanya itu di sisi kanan, dimana kalau kita tuh pakai mouse ya, sementara semua port di sisi kanan, dan kanan itu misalnya ada USB, flash disk, lalu ada kabel mouse, lalu ada hard disk atau sebagainya, itu jadi agak-agak mengganggu. Dan poin kedua, ini sebenarnya bukan kelemahan juga, tapi kalau Anda yang nyari port RJ45 Ethernet ya buat nyolok LAN itu, ya di sini saya nggak ada, jadi Anda harus beli adapter lagi. Kita akan masuk ke layar, di mana layarnya itu dia punya layar Full HD dengan kualitas yang bisa dibilang glossy ya. Jadi bukan matte, jadi ini benar-benar memantulkan cahaya. Jadi dimana kalau kelebihannya itu kontrasnya jadi bagus ya, jadi tampak seperti colorful seperti ini, meskipun sebenarnya cara color akurasi ini biasa aja, NTSC 45%. Tapi ada kelemahan juga dimana kalau kita tuh kerjanya di luar ya, misalnya di tempat yang terik mataharinya tuh lumayan, lalu atau di dalam ruangan yang banyak lampu-lampu di atas sana, ini mungkin akan sedikit mengganggu seperti yang saya alami pada laptop Asus saya. Untuk brightness-nya sendiri mentok di 250 nits, dimana ini sebenarnya sangat cukup kalau untuk indoor. Hanya saja untuk outdoor mungkin ini agak sedikit kurang ya. Jadi kalau Anda yang sering outdoor, mungkin ini bukan pilihan yang paling bagus. Nah, untuk feel keyboardnya sendiri menurut saya ini cukup enak ya, dimana dia tuh cukup tactile ya, seperti Anda bisa dengar di sini. Untuk layoutnya sebenarnya, kalau layoutnya HP ini saya sebenarnya bukan yang favorit saya lah, dimana agak terlalu lebar buat saya, tapi ini sangat-sangat subjektif. Dan saya juga nggak terlalu suka ada row di sebelah sini. Ini biasanya saya kalau enter kan mencetnya paling ujung, tapi ini ternyata bukan paling ujung. Tapi itu semua sangat-sangat subjektif, dan saya yakin banyak yang suka juga. Kalau nggak, ya nggak mungkin HP mempertahankan layout ini selama bertahun-tahun. Dan minimal banget palm rest-nya itu cukup besar di sebelah sini ya. Ini jadi masalah buat saya di HP Envy X360 saya dulu, dimana ini jadi tajam dan nyolok ke telapak tangan saya di sini. Dan sebagai bonus juga di sini dapat backlight 2 tingkat ya. Backlightnya sendiri itu hanya berguna kalau memang lagi gelap banget, tapi kalau lagi terang seperti ini, backlight itu sebenarnya saya nggak terlalu suka konsepnya, dimana ini adalah keyboard silver tapi backlight itu juga putih, jadi ya hampir nggak kelihatan juga. Touchpadnya bisa dibilang cukup responsif dan clicky ya. Saya sendiri nggak ada masalah sama sekali pakai ini buat kerja, ngedit dokumen Word atau PowerPoint. Jadi script untuk review laptop ini full saya kerjakan laptop ini, dan nggak ada masalah sama sekali. Saya pakai keyboard sekaligus pakai touchpad dari laptop yang satu ini. Untuk kualitas speakernya bisa dibilang cukup oke, dan nggak beda jauh dengan speaker-speaker dari laptop yang harganya serupa. Jadi di sisi atas keyboard ini ada grill speaker, dimana saya lebih suka yang seperti itu karena langsung ke muka ya. Oke, jadi ini adalah kualitas webcam dan mikrofon dari HP 14S ya, dimana saya sekarang sedang memakai aplikasi Zoom. Jadi untuk kualitasnya menurut saya ini biasa-biasa aja, dan untuk laptop harga setara ya mirip-mirip aja. Tapi setidaknya kan ini karena sudah Intel Core i3, dimana dia tuh punya dual core dan disupport resmi oleh Zoom, dan jadinya dia bisa virtual background seperti ini.
Oke, sekarang mari kita bahas soal performa CPU. Jadi sebagai catatan dulu, saya itu nggak punya Ryzen 3 untuk dibandingkan dengan laptop yang satu ini, jadi mungkin nggak terlalu apple to apple, tapi setidaknya saya punya Core i5 dan Ryzen 5 yang bisa dibandingkan. Dan kalau dibandingkan dengan prosesor dari AMD, secara multi-core itu jelas kalahnya jauh banget, karena jelas ini prosesornya itu cuma dual core dan 4 thread ya, dimana kalau kita adu multi-core jelas nggak bakal menang. Tapi kalau dari segi single core performance, ini bahkan bisa dibilang cukup baik dan bisa mengungguli Ryzen 5500U sekalipun. Jadi artinya untuk aplikasi-aplikasi yang nggak butuh multi-core performance ya, seperti misalnya pemrograman, sebagian besar pemrograman itu untuk Core i3 ini bisa dibilang cukup oke. Hanya saja kalau kita mau multitasking berat, nah ini bisa dibilang kurang cocok karena core-nya sendiri itu kurang banyak. Apalagi kalau kita bahas soal software-software yang bisa memanfaatkan multi-core performance seperti ArcGIS ya. Yang lebih kerasa lagi bedanya adalah kemampuan grafisnya, dimana kalau secara benchmark ya minimal, itu kalau kita bandingkan dengan Ryzen 5 ya misalnya, itu jauh banget bedanya, bisa cuma setengahnya kurang lebih. Jadi ini disebabkan karena kombinasi i3 dan Intel UHD 600 yang ada pada Core i3 ini, itu jauh banget beda performanya jika dibandingkan dengan Ryzen 5 yang 5500U dengan Vega. Nah, tapi gimana sih performa nyatanya ya? Kalau untuk performa nyatanya itu kalau saya cuma pakai Office, lalu web browsing, lalu Zoom, jadi sesuai yang saya deskripsikan di awal-awal video, itu sangat-sangat oke. Jadi saya sempat merevisi paper saya di laptop ini, lalu buka Excel yang nggak terlalu banyak row-nya, itu masih oke-oke aja. Hanya saja jangan Anda push untuk buka Word yang misalnya banyak banget WMF-nya, atau buka Excel yang barisnya itu sampai ratusan ribu data. Nah itu ya jelas nggak akan sanggup untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan lancar. Nah bagaimana kalau kita bahas tugas yang lebih berat seperti video editing? Nah video editing itu bisa dibilang di sini tuh agak-agak kurang lancar ya. Penyebabnya saya kira ini karena ini laptopnya cuma dual core, dimana video editing itu kan secara umum dia butuh performa CPU yang cukup tinggi dan GPU itu secukupnya, dimana ini sebenarnya nggak dapat dua-duanya. Saya biasa benchmark video saya itu pakai salah satu video saya sebelumnya. Nah, di mana di laptop ini sayangnya nggak bisa jalan, jadi saya juga nggak tahu kenapa jadi sering crash. Jadi overall bisa dibilang laptopnya ini kurang ideal untuk video editing. Nah, begitu juga ceritanya untuk main game. Jadi kalau untuk main game itu untuk CSGO tuh saya untuk settingan low ya, jadi HD aja rata kiri itu saya cuma bisa dapat 40-60 fps. Dan kadang-kadang tuh ada frame drop ya. Jadi ini kembali nggak ideal juga buat main game yang semi casual seperti CSGO. Apalagi untuk game yang lebih berat secara CPU dan GPU-nya seperti Apex Legends yang itu lebih ngadet-ngadet lagi. Nah, tapi untuk software produktif seperti AutoCAD, untuk proyek kecil dan menengah bisa dibilang ini nggak ada masalah sama sekali untuk open dan editing ya. Untuk edit gambar, ngasih garis itu nggak ada masalah sama sekali ya, selama nggak terlalu berat juga gambarnya, misalnya banyak hatching atau banyak warnanya. Untuk pemrograman ringan dengan Python juga ini nggak ada masalah sama sekali. Saya di sini pakai Jupyter Notebook dan bisa dibilang nggak ada kendala untuk running script-script dari Python tersebut hingga menampilkan grafis. Jadi intinya kalau untuk kerjaan level mahasiswa menurut saya ini masih oke. Hanya saja nanti di akhir video saya akan berikan catatan. Dan yang perlu diketahui nih, jadi semua performa yang saya dari baru bahas itu saya kerjakan secara single tasking ya, dimana begitu saya buka aplikasi yang bisa dibilang jadi fokus yang saya bahas, itu saya nggak buka aplikasi lain. Nah masalahnya laptop ini tuh RAM-nya cuma 4 GB, jadi kalau Anda mau lebih banyak multitasking, saran saya ya Anda cari yang model 8 GB atau upgrade sendiri ke 8 GB minimal. Lebih bagus lagi kalau bisa sampai 12 GB. Untuk kecepatan SSD-nya menurut saya bisa dibilang ini lumayan lah. Kalau untuk read-nya itu agak di atas rata-rata laptop yang setara ya. Hanya saja untuk write itu sedikit pelan, dimana kalau menurut saya ini dari secara read maupun write ya dua-duanya masih cukup acceptable lah untuk laptop yang satu ini. Salah satu aspek yang saya cukup suka dari laptop ini adalah soal coolingnya. Jadi coolingnya sebenarnya nggak luar biasa atau gimana, hanya saja ini tuh laptopnya itu bisa dibilang masih cukup adem lah. Kalau saya pakai Office saja itu nggak terdengar fan sama sekali atau sulit didengar lah minimal ya. Dan begitu kerja berat baru dia kedengaran bunyinya, misalnya waktu saya lagi main game. Hanya saja meskipun cooling itu bisa dibilang secara hardware cukup baik, secara software saya kira mungkin masih bisa ditingkatkan lagi, karena ini ada masa-masanya dimana kalau misalnya tuh saya lagi main game ya misalnya, itu cooling itu seperti kencang lalu mati, lalu kencang mati. Mungkin ini masalah BIOS aja, dimana kencang mati itu menyebabkan beberapa frame drop waktu saya gunakan laptopnya. Jadi mudah-mudahan ada BIOS update yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, gimana dengan battery life-nya? Nah, kalau saya set powernya itu ke maximum performance, best performance, itu saya kurang lebih bisa dapat 3 jam ya. Kalau saya itu pakai buat muter video lalu kerja Office, dimana saya Office itu nggak pengen terhambat sama sekali jadi full performance, ya itu kurang lebih cuma bisa 3 jam. Nah, tapi kalau saya set ke balance itu bisa agak lebih lama, dimana saya itu coba playback video sejam, lalu ngerjain di web browser itu kurang lebih
1,5 jam, termasuk ngedit script untuk review ini. Kemudian juga saya coba lagi untuk playlist video kurang lebih setengah jam, dan diantaranya saya mengerjakan tugas-tugas lainnya, misalnya installin software, dan itu saya bisa dapat battery life kurang lebih 4,5 sampai 5 jam. Jadi kalau Anda itu mau bawa laptopnya ke cafe tanpa harus nyolok, dan Anda tuh pengen agak lama di kafenya, ini ya bisa dibilang masih cukup lah selama Anda nggak menjalankan aplikasi yang berat-berat. Oke, jadi kesimpulannya HP 14S dengan SKU yang saya pilih yaitu Core i5 115G4 itu bisa dibilang masih sangat cukup untuk mereka yang kerjanya itu lebih banyak di office, web browsing, dan Zoom ya. Dimana itu untuk tugas-tugas tersebut nggak ada masalah sama sekali. Kerjaan yang agak lebih berat seperti AutoCAD atau programming dengan Python untuk kelasnya mahasiswa menurut saya juga masih sangat-sangat oke. Tapi kalau buat keperluan saya pribadi, dimana saya itu masuk ke power user, jadi kalau buka Office ya nggak cuma Office tapi ada PDF, lalu ada web browser, lalu juga kadang saya harus buka AutoCAD atau pemrograman yang lebih berat, dan kadang-kadang juga main game, ya itu bisa dibilang ini masih agak kurang ya. Jadi CPU yang masih dual core dan grafis yang bisa dibilang teknologinya udah agak lama, ini ya agak kurang angkat lah buat saya. Terlebih lagi untuk video editing, dimana video editing itu bisa dibilang butuh performa CPU yang cukup oke, dan ini sayangnya agak kurang ya, meskipun dia tuh punya Intel QuickSync. Dan terlebih lagi sebenarnya Core i3 yang sekarang ini, yang 115G4 itu sudah mulai akan digantikan dengan Core i3 1215U, dimana itu punya 4 performance core dan 2 efficiency core, yang bikin laptop itu kalau mau kerja berat juga bisa, tapi kalau mau hemat-hematan daya juga masih bisa dengan efficiency core. Dan kalau saya harus memilih laptop dengan Core i3, ya saya mendingan beli laptop yang pakai Intel i3 generasi ke-12. Tapi ya pertama, laptop yang seperti itu, jadi Core i3 yang terbaru itu sekarang harganya masih cukup mahal ya, di 8 jutaan. Dan dengan laptop yang satu ini, dengan harganya mulai dari 6,5 jutaan untuk yang 4GB RAM dan kurang lebih 7 juta untuk yang 8GB RAM, cukup sulit untuk mengalahkan HP 14S ya, dimana kompetitornya ini layar itu masih panel TN. Itu bisa dibilang kalau buat target marketnya, dimana itu mungkin kerjanya cuma ringan dan butuh laptop dengan eksterior yang cukup kelihatan premium, ya ini agak sulit untuk dikalahkan. Dan tentunya saya masih lebih menyarankan untuk Anda agar beli prosesor itu setinggi mungkin ya. Jadi daripada Anda terlalu ngehemat, jadi Anda harus beli Pentium atau Celeron yang harganya itu mungkin 5 jutaan atas atau 6 juta bawah, ya menurut saya masih jauh lebih mending kalau Anda tuh beli Core i3, dimana Core i3 aja udah pas-pasan. Dan kalau buat kebutuhan saya pribadi, saya akan lebih milih untuk beli Core i5 atau lebih atas lagi. Tapi overall untuk target marketnya yang butuh kemampuan Office, web browsing, dan Zoom yang cukup ringan, dan kalau laptop itu terlihat bagus ya, ini bisa dibilang cukup kelihatan premium, ya bisa dibilang HP 14S ini bisa saya rekomendasikan. Hanya saja jangan dipakai untuk yang berat-berat seperti yang saya sudah sebutkan di video, seperti video editing atau pakai aplikasi engineering yang berat-berat. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika tidak bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.